Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang materi metodologi penelitian, yaitu tentang penyajian data. Tujuan dari pembelajaran pada kali ini adalah untuk memahami tentang pengertian penyajian data, kemudian memahami cara penyajian data yaitu tekstual, tabular, dan grafikal, kemudian untuk mengetahui jenis tabel penyajian data dan cara membuat tabel. Langsung saja, yang pertama yaitu tentang definisi penyajian data. Jadi penyajian data itu adalah suatu upaya yang menyajikan data yang diolah ke dalam suatu bentuk, baik itu bisa diagram, kemudian tabel, kemudian histogram, dan lain sebagainya. Gunanya adalah untuk mengambil informasi dan juga kesimpulan yang ada di dalamnya. Jadi setelah kita melakukan analisis data, interpretasi data, maka hasil data tersebut akan kita sajikan. Tujuan penyajian data diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membandingkan dua angka atau lebih. Yang kedua untuk menunjukkan distribusi subjek menurut nilai. Kemudian yang ketiga menunjukkan distribusi subjek menurut nilai atau kategori variabel tertentu. Yang keempat yaitu menampilkan perubahan nilai suatu variabel menurut waktu tertentu. Yang kelima menunjukkan hubungan antara dua variabel. Yang keenam, penyajian data harus dapat digunakan untuk meringkas data sehingga dapat menggambarkan suatu informasi yang sederhana, lugas, dan komunikatif. Nah, ini adalah inti dari tujuan penyajian data. Selanjutnya, cara penyajian data itu secara umum dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu tekstual atau tulisan, yaitu penyajian data dengan menggunakan kalimat atau narasi. Kemudian yang kedua adalah tabular, yaitu cara penyajian data dengan menggunakan tabel. Contohnya untuk menggambarkan distribusi frekuensi, distribusi relatif, tabel silang, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu grafikal, atau cara penyajian data dengan menggunakan grafik, misalnya bar, histogram, polygon, box plot, scatter plot, line pie, dan lain sebagainya. Nah, pemilihan penyajian data ini bisa didasarkan pada tujuan penyajian data. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas penyajian data melalui tulisan atau textual presentation. Nah, di sini dalam penyajian data textual presentation, bahasa yang digunakan itu harus benar, ringkas, dan juga efektif. Tidak usah berbelit-belit. Kemudian, paragraf itu bisa mengandung tema atau bisa juga mengandung data atau fakta pendukung tema, atau bisa juga mengandung pendapat atau opini peneliti. Kemudian juga bisa menjelaskan prosedur dan hasil-hasil penelitian maupun kesimpulan. Nah, biasanya juga digunakan untuk menyajikan data kualitatif. Memang sangat cocok sekali ya untuk penyajian data kualitatif, memang biasanya menggunakan tulisan. Kemudian yang terakhir adalah merupakan gambaran umum tentang kesimpulan dari hasil suatu pengamatan. Nah, itu tadi adalah penyajian data secara textual presentation. Berikut ini adalah contoh dari penyajian data menggunakan narasi atau tekstual. Di sini temanya adalah seorang direktur sebuah rumah sakit memberikan informasi tentang kondisi rumah sakit yang dipimpinnya. Penyajian data yang disajikan secara tekstual adalah sebagai berikut. Penderita yang menjalani rawat inap di rumah sakit dari tahun ke tahun jumlahnya meningkat hingga tidak tertampung. Sebagian besar pasien terdapat di bagian penyakit dalam. Banyaknya penderita yang menjalani rawat inap menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan sudah cukup memadai. Yang masih harus diperbaiki atau ditingkatkan adalah
sarana prasarana yang dibutuhkan seperti tempat tidur, terutama di bagian penyakit data. Penyajian data yang kedua adalah dengan menggunakan tabel. Jadi penyajian data menggunakan tabel ini merupakan penyajian data dalam bentuk angka yang disusun secara teratur dalam bentuk kolom dan juga baris. Biasanya datanya itu disusun dalam baris dan juga kolom dan merepresentasikan perbandingan. Nah, bagaimana cara membuat tabel yang baik? Yang pertama yang harus ada adalah nomor tabel. Kemudian yang kedua ada judul tabel. Kemudian yang ketiga catatan pendahuluan, badan tabel, catatan kaki bila perlu, dan juga sumber data. Nah, ini adalah contoh dari penyajian data menggunakan tabel. Jadi, poin-poin yang sudah dijelaskan sebelum itu harus ada semua. Nah, untuk tabel sendiri itu ada beberapa jenis. Yang pertama, jenis tabel berdasarkan fungsinya itu dibagi menjadi pertama tabel sinopsis. Nah, tabel sinopsis ini berisi semua variabel yang akan dikumpulkan dan ditulis dalam kolom baris dengan urutan yang sama. Contoh, kita akan menulis atau menyajikan variabel-variabel data dalam suatu penelitian yang akan dikumpulkan sebagai berikut: tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, jumlah anak, pertolongan persalinan. Nah, keempat dari variabel ini kita tuliskan ke dalam tabel sesuai dengan urutannya seperti ini: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya yaitu tabel induk. Nah, tabel ini berfungsi sebagai referensi. Oleh karena itu, tabel induk sering disebut dengan tabel referensi yang dapat diambil sebagian dan disisipkan dalam laporan penulisan laporan. Nah, pada tabel induk ini terdapat semua variabel yang dikumpulkan. Nah, ini adalah contoh dari tabel induk. Jadi di sini memuat semua data dan nanti bisa kita ambil untuk disisipkan ke dalam laporan. Selanjutnya yaitu tabel teks. Tabel teks ini adalah tabel yang menggambarkan beberapa variabel secara rinci. Nah, tabel ini berguna untuk mengadakan pembahasan lebih mendalam terhadap hasil penelitian, atau bisa juga digunakan untuk mengadakan perbandingan antara variabel atau memberikan gambaran tentang adanya hubungan antar dua variabel. Jadi, ketika kita ingin menyajikan data secara mendalam, kita bisa menggunakan tabel teks. Ini contohnya. Yang keempat adalah tabel kontingensi. Jadi tabel kontingensi ini adalah tabel yang disusun berdasarkan banyaknya baris dan juga kolom. Nah, biasanya tabel ini tuh disajikan untuk memberikan gambaran hasil suatu penelitian dan banyak juga digunakan di dalam perhitungan statistik diferensial untuk pengujian hipotesis. Misalnya kita akan membuat suatu tabel 2x2, 2x3. Nah, ini contoh dari tabel kontingensi 2x2. Selanjutnya, berdasarkan penyusunan judul baris, tabel ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah penyusunan judul baris menurut abjad. Jadi, tabel ini disusun menurut abjad. Yang dimaksud adalah tujuannya untuk memudahkan pencarian kembali tabel yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu, tabel ini banyak terdapat pada tabel induk. Jadi, untuk penyajian datanya itu sesuaikan dengan abjad. Kemudian yang kedua, penyusunan judul baris menurut geografis. Jadi, tujuan dari pembuatan tabel ini adalah untuk mengetahui keadaan pada berbagai daerah. Oleh karena itu, biasanya tabel ini disusun menurut geografis dan banyak dikeluarkan oleh suatu instansi pemerintah atau Biro Pusat Statistik contohnya. Nah, yang ketiga adalah penyusunan tabel berdasarkan perkembangan waktu. Nah, pada tabel ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi bersamaan dengan berjalannya waktu. Nah, perkembangan tersebut dapat berupa perubahan alami atau perubahan yang disebabkan karena intervensi. Nah, di sini contohnya adalah jumlah akseptor KB di daerah A
pada tahun 1990 sampai 1994. Nah, data disajikan dan ada tahun dan juga jumlah akseptornya. Nah, di sini untuk tahun juga harus disesuaikan, diurutkan biar interpretasinya itu mudah. Untuk materi teknik penyajian data tidak berhenti sampai di sini. Nanti saya akan membuat kelanjutan dari video teknik penyajian data pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.